kesambutannya kepada kita semua. Maka acaranya selanjutnya yaitu Tauhid Qur'ani yang akan diisi langsung oleh Al-Ustaz Dr. Rahmat Murado Allah Ta'ala. Kepada jalan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita hormati Dr. Kiai Solihin Hadik, para asatidz, Ustaz Aceng, Ustaz Rizky dan tim, Ustaz Mahfud. Yang tak lupa kita hormati juga para wali murid dari Ananda Umar, Ananda Syafiq, Ananda Haida dan Ananda Atar, dan para santri yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Dan salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajarannya. Insya Allah kita termasuk umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentunya yang pertama saya ucapkan kembali hani'an lakum, selamat untuk para Ananda yang telah menyetorkan 30 juz ya. Ini adalah merupakan satu nikmat yang besar. Dan sering saya ulangi bahwa antum di usia yang sangat muda. Tadi ada yang 14 tahun sudah menamatkan ya. Ya, sudah menamatkan hafalannya. Dan saya juga memotivasi yang lain sesuai dengan pengalaman saya. Karena dulu saya baru menghafal ketika di usia SMA. Ya, dan sebelumnya belum pernah menghafal, hanya surat-surat pilihan saja. Maka di sini sudah digembleng oleh Al-Ustadz Aceng, MPD, MAG, Al-Hafidh, dan lain-lainnya sejak di usia SMP. Dulu saya menghafal di usia SMA dan belum ada muhafidh, makanya saya bikin buku namanya Hafiz Mandiri, ya, bukan Hafiz BRI ya. Ya, Hafidh Mandiri karena memang berdasarkan pengalaman saya. Dan saya sering kasih motivasi, saya ngafal sendiri, nggak pakai guru. Guru saya Kiai Irfan, bukan hafidh, ya. Bagaimana saya menghafalnya? Saya pakai kaset jadul yang masih ada apanya? Ya, yang masih ada pitanya. Sampai teman saya ke Saudi, saya bilang saya mau beli Sudes, ya. Sini uangnya, ya udah berapa ratus ribu ketika itu mahal tahun 96. Ya, karena ingin menghafal, ya. Maka ketika saya menghafal sendiri dan cara memonitoring kiai ini hanya dengan sholat, karena sholat dipercayakan kepada anak SMA, MAPK dulu ya, dan kiainya tidak hafid. Dan beberapa orang diantara kita ada hafal yang 25, 26 ya, dan juga ada juga yang 30, itu semuanya mandiri. Saya ketika itu 21 juz. Itu benar-benar tanpa adanya bimbingan dan muhafid. Jadi antum beruntung di sini. Di Gembleng ada program reguler, ada program apa? Takhusus, ya Ustaz ya. Iya. Tapi karena keinginan saya untuk menjadi hafidh Al-Quran, 3 tahun belum selesai di Mesir, saya setorkan kepada Syekh, ya. Dan saya baru menamatkannya di tahun 2001. Jadi total saya menghafal 5 tahun. Nah, ini motivasi untuk yang lain ya. Jadi jangan, waduh, kakak kelas saya udah hatam duluan, saya kapan nih? Ya, ya, insya Allah sampai, amin. Ya, takbir. Nah, jadi insya Allah akan sampai. Nah, ini menjadi contoh bagi antum sekalian bahwa kakak kelas antum, ya, ini bisa mencapai target dengan cepat. Jadi manfaatkanlah waktu di sini ya, di MQ sebagai pondok Al-Quran yang dibangun oleh almarhum ya dan tim ya, dan dilanjutkan insya Allah perjuangannya oleh kita ya, agar apa? Agar tetap ya kita menjadi pejuang-pejuang Al-Quran.
Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa penghafal Al-Quran disebut sebagai hamilul Quran, yang membawa Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang hamilul Quran tadi kata Pak Wali murid dari Haidar ataupun dari Umar, bahwa kemanapun kita berada kita harus mengingat Al-Quran, membawa Al-Quran. Insya Allah pada tahapan mungkin ya, atau yang lebih tinggi nanti antum akan benar-benar bisa murojaah kapanpun dan dimanapun ya. Nah ini, dan itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan usaha yang keras. Maka setelah setoran ini nanti ada tahapan mungkin ya, bagaimana bisa murojaah sehari 5 juz, 6 juz. Nah itu kenikmat. Ini saya kasih motivasi ya di sini, agar kita bisa benar-benar menjadi hamilul Quran. Ya, seorang syekh yang bernama Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, ya. Beliau adalah ahli qiraat dan juga guru besar di Al-Azhar. Nah ini, poinnya di sini apa? Ketika ditanyakan, ya syekh, bagaimana engkau murojaah Al-Quran? Kata syekh, aku murojaah hatam setiap 10 hari. Dan setiap hatam aku hatam dengan 1 riwayat. Bayangkan kalau ada 20 riwayat, hatam 10 hari, hatam 10 hari. Itu ya. Kemudian ditanyakan syekh, bagaimana engkau murojaah ya syekh? Ya. Apakah engkau melihat Al-Quran? Kata syekh, tidak. Sejak kapan engkau murojaah tanpa melihat Quran? Sejak 50 tahun. Ya, jadi kalau antum ya sekarang tahap pertama, harapan saya dan juga tim ya, pada saat di sini antum bisa terus menjaga ya, sampai antum benar-benar melekat di dalam hati antum Al-Quran. Gitu ya. Jadi harus bisa. Dan ketika saya renungi ini ya, ternyata saya pengen ikutin. Alhamdulillah ya, saya juga mencoba dan alhamdulillah jalan 7 tahun ini juga saya alhamdulillah tahadzuts bi ni'mah bisa murojaah tanpa Quran. Jadi apa? Jadi kalau kita mau jadi hamilul Quran, kita harus membawa Al-Quran kapanpun kita berada dan dimanapun ya. Nah sering saya posting, tidak ada waktu nganggur untuk menghafal Quran, nggak ada. Ya, nah, gabut nih ngapain nih? Ya, murojaah, ya, lantunkan Al-Quran, nah itu. Nggak ada waktu lowong, lagi nunggu baca Quran. Ngantri di rumah sakit baca Quran, ya. Nah, itu kelebihan menghafal Quran dan pahala akan mengalir, ya. Jadi ini harapan saya dan kita semua antum bisa pada tahap ini. Tentu butuh waktu ya. Untuk sampai antum bisa murojaah kapanpun dan dimanapun ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi disampaikan oleh Kiai Solehin, pada tahap mengamalkan, pada tahap mentadaburi ya. Saya renungi ya, apa kaitan hafalan dengan amalan? Ketika saya terus murojaah membaca dan terus mentadaburi, ternyata ada kaitannya. Apa kaitannya? Kalau kita bisa mengulang Al-Quran 10 hari ya, minimal ya. Yang sudah hatam sebulan harus hatam. Selesai terus begitu. Ya, jadi jangan sampai lebih dari sebulan. Kalau sudah bisa lagi 15 hari, kalau bisa lagi 10 hari, kalau bisa lagi 7 hari. Jadi setiap seminggu hatam. Kaitannya adalah kalau Al-Quran itu menempel di hati kita dan kita nanti pada tahap antum mempelajari tafsirnya, antum akan mempelajari isinya. Al-Quran itu kayak apa? Kayak ngingetin gitu ya. Mau maksiat tiba-tiba ayat itu hadir, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ada lewat ya di pikiran kita. Lagi malas, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Nah, pada tahap ini insyaallah
Mengapa ada hubungan antara hafalan dengan amalan? Ada. Jelas, ya. Karena orang yang hafal dan kemudian dia mentadaburi dan ia merenungi dan dia punya khatmah rutin, ya. Jadi bukan hanya makan yang rutin, ya. Berapa kali makan santri? 3 kali, ya. Kalau nanti jajan sekalian, ya. Atau juga demikian, ya, untuk para yang sudah harus ada rutin. Nah, itu Anda akan menjadi pengingat antum, ya. Iya, tiba-tiba antum kesel, na'udzubillah, marah sama orang tua. Ingat, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, ya. Jadi pada tahap itu, ya, insyaallah antum bisa, ya, benar-benar menjadi hamil. Dan yang terakhir tentunya, ya, tak kalah penting bahwa setelah dari hafalan ini terus, ya, raihlah yang lebih tinggi lagi, ya. Jangan kita merasa alhamdulillah udah setoran di depan para asatid, ya. Para wali murid yang lain juga datang selesai. Alhamdulillah tutup. Nah, Al-Quran tidak, ya. Ya. Karena Al-Quran dia ingin kita manjakan, ingin kita terus rawat, ya. Dan seburuk-buruknya mantan bukan mantan pacar, bukan. Adalah mantan hafizul Quran. Saya ulangi, seburuk-buruknya mantan adalah mantan hafal. Jadi dulu pernah hafal, ya, 30 juz, tiba-tiba sekarang hafalannya gimana? Tinggal setengah juz. Alhamdulillah, min. Itu, ya. Jadi ini yang perlu antum camkan. Setelah ini antum nanti pada tahapan selanjutnya dan selanjutnya, dan pada tahap antum bisa menikmati, ya, menikmati murojaah, menikmati bacaan antum. Insya Allah Al-Quran tidak akan lari dari itu. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Jazakumullah khairan kepada para asatid dan para tim, dan sekali lagi selamat, ya, untuk para ananda dan para orang tua yang tentunya sangat berbahagia, ya, bisa menyaksikan, ya, anak-anaknya hatam di sini di pesantren dengan para muhafidz, dengan para tim yang luar biasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, ya, dalam kebenaran, ya, dalam ketaatan, dan menjadi keluarga Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung doa, ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-Qur'an al-'azim. Allahumma tsabbitna bil Qur'an, Allahumma tsabbitna bil Qur'an wa syafi'na bil Qur'an. واجعلنا من أهل القرآن واجعل ذرياتنا من أهل العلم وأهل القرآن العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الشفاعة والسعادة. اللهم ارزقنا الشفاعة والسعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.